Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten informatif lagi seputar karakter Mortal Kombat. Karakter yang bakal kita bahas di video kali ini adalah karakter yang bernama Shang Tsung, sang penyihir dari dunia luar atau Outworld. Sang penyihir ini memiliki kekuatan khusus yang bisa meniru kekuatan orang lain dan menyerupai bentuk fisiknya secara utuh. Dan Shang Tsung adalah karakter yang sangat dominan di Mortal Kombat. Dan untuk part pertama dari pembahasan Shang Tsung di video kali ini, Mimin bakal ambil referensi dari Mortal Kombat Shaolin Monk. Karena Mortal Kombat Shaolin Monk adalah referensi cerita dari Mortal Kombat 1 dan 2 yang diangkat melalui rebootnya di game Shaolin Monk dengan perspektif tujuannya utamanya dari perspektif Liu Kang dan Kung Lao. Namun ini ceritanya sangat keren untuk diikuti, maka dari itu Mimin memutuskan mengambil part 1 dari cerita Shang Tsung di game Mortal Kombat Shaolin Monk. Setelah prolog utama Shaolin Monk selesai, terlihat bahwa Shang Tsung kalah di turnamen Mortal Kombat dan dia melarikan diri bersama para kroconya. Namun dia menyerang kembali dengan menyuruh Baraka dan pasukan tarkatannya menyerang Akademi Wushu. Lalu dia menyamar sebagai Johnny Cage, lalu menyamar sebagai Master Raiden untuk menjalankan rencana lainnya dalam menggulingkan kekuasaan Shao Kahn sebagai kaisar atau Emperor Outworld. Di sini dia bakal menghasut Liu Kang Kung Lao untuk menjalankan sebuah misi yang menurut dia menguntungkan bagi dirinya untuk menggulingkan kekuasaan Shao Kahn. Nah, di sini tanpa sepengetahuan Liu Kang dan Kung Lao, di Shang Tsung dengan secara utuh dan juga epik dia telah menyerupai Master Raiden. Hanya saja di sini dia tidak memiliki tongkat yang memiliki kekuatan magic sihir, karena dalam meniru kekuatan yang ditirunya, Shang Tsung memiliki batasan, tidak sepenuhnya bisa meniru kekuatan musuh. Oke, kita langsung aja ke pembahasan penampilan dari Shang Tsung. Di sini ada versi Shang Tsung tua yang memiliki rambut beruban dan juga memiliki jenggot dan juga kumis tipis yang sama beruban juga, kumis panjang maksudnya ya. Di sini dia memang menggunakan baju mantel panjang yang berwarna ungu dengan kayak pokoknya entah gini bajunya baju dia banget ya, baju seorang penyihir tapi penyihir tua gitu. Di sini dia kekuatannya itu sangat keren banget, bisa melempar bola api tengkorak yang bisa menghancurkan sebuah tiang. Dan kekuatan dia itu tidak terpengaruhi oleh bajunya ya, walaupun bajunya kelihatannya ribet banget. Di sini Shang Tsung tua sangat lincah dalam melakukan pertarungan melawan si Liu Kang. Kalian bisa lihat di prolog sebelumnya. Nah, dia berubah menjadi Master Raiden untuk mengelabui Liu Kang dan juga Kung Lao. Sebenarnya Raiden punya misi sendiri untuk Liu Kang dan Kung Lao di dunia Outworld, namun di sini dia memanfaatkan kelengahan Raiden dan masuk untuk mengelabui Liu Kang Kung Lao. Hanya saja di sini Liu Kang Kung Lao tidak menyadari bahwa Raiden palsu tidak memiliki tongkat dan mereka tidak pernah bertanya kenapa Master Raiden tidak membawa tongkatnya, padahal sebelumnya dia membawa tongkat. Disinilah kalian bisa melihat perbedaan antara Raiden asli dan Raiden palsu. Raiden palsu aka Shang Tsung dia bakal menyuruh supaya si Liu Kang dan Kung Lao bermusuhan dan terus mengadu domba mereka sepanjang permainan di Mortal Kombat Shaolin Monk, dan mereka dihasut untuk membunuh salah satu sahabat Kitana, padahal tujuan dari Raiden hanya untuk menyelamatkan Kitana, bukan untuk membunuh sahabatnya. Nah, di sini Master Raiden juga nggak puas untuk membunuh Jade saja, karena menurut Master Raiden palsu alias Shang Tsung, semakin banyak kombatan yang dibunuh oleh Liu Kang, maka semakin banyak arwah roh yang bakal masuk ke candi jiwa miliknya, membuat Shang Tsung bakal jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia menganjurkan Liu Kang Kung Lao untuk pergi ke sarangnya reptile dan membunuh reptile di sana.
Pasti kalian bertanya, apa motivasi Samsung dalam melakukan semua ini di game Mortal Kombat Solimong? Jawabannya ada di ending, namun di sini Mimi jelaskan aja langsung. Jadi dia bakal mengarahkan Liu Kang Kung Lao untuk mengisi candi jiwa dengan kombatan yang sudah mati, yang bakal membuat dia jadi lebih kuat, bahkan jauh lebih mudah, sehingga dia bisa mampu untuk menghadapi Shao Kahn, sang Emperor atau Kaisar Outworld. Itu membuat dia bisa menjadi ruler atau kaisar menggantikan Shao Kahn, karena menurut si Samsung dia bakal jauh-jauh lebih kuat bila dia memiliki kekuatan dari para kombatan yang sudah mati gugur ketika melawan Liu Kang Kung Lao. Seperti yang kalian lihat, dia terlihat sedikit ceroboh ketika bertemu Liu Kang Kung Lao, sedikit kelihatan tertawa karena kematian reptil ini sudah membuat Kung Lao curiga. Namun di sini Liu Kang karena sepatu sama gurunya, dia tidak menganggap kecurigaan tersebut sebagai hal yang serius. Padahal di sini sudah jelas banget Master Raiden tidak mungkin melakukan hal tersebut, yaitu tertawa atas kematian reptil. Padahal reptil bukanlah di pihak yang jahat atau pihak yang menentang Ultron atau bumi. Gak cuma mencari kesempatan dari kekuatan yang bertambah ketika Liu Kang Kung Lao berhasil menghabisi para kombatan. Di sini dia sebagai Master Raiden palsu menghasut Liu Kang Kung Lao agar terus berargumen dan terus berdebat dengan tujuan mengadu domba mereka berdua agar mereka akhirnya saling lawan dan saling bunuh. Padahal ini sebenarnya sudah menjadi clue bahwa ini adalah Master Raiden palsu, namun Liu Kang sama sekali tidak menganggap hal tersebut serius. Semua kecurigaan Kung Lao tidak pernah ditanggapi oleh Liu Kang. Bahkan saking manipulatifnya Master Raiden palsu, dia mengatakan suruh menghancurkan candi jiwa, seolah-olah kayak dia itu adalah Raiden asli gitu kan, yang bertujuan menentang Samsung. Padahal itu semua sesuai rencana dia, karena ketika Liu Kang dan juga Kung Lao nanti bakal tiba di candi jiwa, di situ Samsung terlambat sudah menguasai kekuatan yang selama ini ia kumpulkan, yang membuatnya jadi kuat dan jadi awet muda. Bisa kalian lihat dengan kekuatan sebanyak itu, Samsung yang sudah berubah menjadi awet muda menyerang Liu Kang dan Kung Lao tanpa ampun dan tanpa perlawanan. Di sini bisa kalian lihat betapa kuat di sini kekuatan Samsung. Dia bisa mensolo dua kombatan Outram sekaligus. Nah, di sini Liu Kang Kung Lao seperti kayak kestan gitu, lihat kekuatan Samsung yang begitu kuat. Bahkan dia bisa mensolo mereka berdua dan menghajarnya habis-habisan. Ya, bisa dibilang di sini berpikir, Samsung Kung Lao masih berpikir dengan menghancurkan candi jiwa itu bisa membuat si Samsung lemah. Padahal tidak. Samsung telah memindahkan kekuatan candi jiwa ke dalam dirinya. Jadi setiap kombatan yang mati, kekuatannya bakal tertransfer kepada dirinya. Jadi perbuatan atau yang dilakukan oleh Liu Kang Kung Lao untuk menghancurkan candi jiwa itu sia-sia. Dan Master Raiden asli tidak menyadari bahwa dia selama ini telah dikalabui juga. Seperti yang kita tahu dari semua cerita game Mortal Kombat bahwa Samsung sebenarnya adalah bawahan dari Emperor atau Kaisar Shao Kahn. Namun dia di sini memiliki niat lain dan misi lain untuk dirinya sendiri. Maka dari itu dia menyuruh Liu Kang Kung Lao untuk membunuh semua kombatan dari Outworld, termasuk di situ ada si Baraka, termasuk Scorpion yang akhirnya bakal dihabisi oleh Liu Kang karena hasutan dari Raiden palsu. Itu dengan tujuan satu, yaitu menghabisi semua pion atau para pendukung supporter dari Shao Kahn. Dan pada akhirnya Shao Kahn tidak lagi memiliki pasukan yang bakal mendukungnya. Itu membuat Samsung bakal jadi jauh lebih mudah untuk menghadapi Shao Kahn suatu saat nanti. Dan seperti kita tahu, di sini akhirnya Samsung menyerupai sebagai Liu Kang dan menghajar Kung Lao tanpa alasan, namun dia diketahui oleh si Johnny Cage dan menendangnya sampai dia akhirnya kembali ke wujud aslinya. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata Samsung sepertinya tidak mudah untuk merasa dia sudah berada di angin, karena dia berpikir selama Kung Lao Liu Kang masih bersama sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi dia berpikir setidaknya untuk mengalahkan satu orang dulu sebelum akhirnya bertarung satu lawan satu nanti di pertarungan selanjutnya. Dia di sini nggak udah-udah untuk mengadu domba Liu Kang dan Kung Lao agar terus bersengketa dan berkelahi, karena dia tahu tidak mungkin mengalahkan mereka berdua sekaligus. Walaupun kekuatan semua yang ia miliki sudah jauh lebih besar karena menyerap semua orang yang mati dan masuk kekuatannya ke dalam tubuhnya. Di sini bisa dibilang banget Samsung itu benar-benar tidak percaya diri kalau melawan mereka berdua sekaligus. Jadi dia nggak bakal cukup kuat gitu ya kalau melawan dua orang. Dan pada akhirnya benar saja, di sini Liu Kang Kung Lao akhirnya bakal teradu domba ketika dia nanti akhirnya dihasut untuk saling tidak percaya
saling curiga-mencurigai. Di sini ternyata Liu Kang lah orang yang paling terhasut karena mengingat dia adalah seorang murid yang patuh terhadap guru. Apapun yang guru katakan dia bakal menurutinya. Nggak peduli bahwa gurunya itu salah atau benar. Padahal di sini udah kelihatan banget perbedaan jelasnya bahwa Master Raiden asli selalu membawa tongkat. Walaupun akhirnya tongkatnya hancur dalam menyelamatkan mereka berdua ketika melawan pasukan tanpa jiwa. Nah, kalian lihat di sini Master Raiden palsu Aka Sangsung bakal menghasut Liu Kang untuk mewaspadai bahwa Kung Lao sebenarnya adalah Sangsung yang sedang menyamar selama ini. Dan Liu Kang sebagai murid yang baik, dia percaya aja sama gurunya tanpa cross check terlebih dahulu. Nah, di sini akhirnya mereka Liu Kang dan Kung Lao bertikai karena saling curiga-mencurigai. Apalagi ketika Liu Kang sadar sebelumnya ngelihat si Kung Lao seperti berbicara sendiri. Nah, di sini akhirnya terungkap sudah bahwa Raiden palsu itu adalah Sangsung ketika identitasnya dibongkar oleh Shao Kahn. Di sini yang sadar bahwa dia Sangsung adalah si Kung Lao karena Kung Lao selama ini sangat mengamati gerak-gerik Master Raiden sehingga dia tahu mana yang asli, mana yang bukan. Akhirnya dia menendang si Raiden yang palsu atau Sangsung membuat dia berubah ke wujud aslinya. Dan akhirnya di sini Liu Kang dengan amarah karena tahu gurunya telah ditipu, dia akhirnya memfatality Sangsung dengan keji tanpa ampun karena dia tahu ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan kepada gurunya bahwa dia selama ini telah keliru, dibantu dengan si Kung Lao tentunya. Akhirnya di sini Sangsung dikalahkan dan dia mati dalam pertarungannya karena dia tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Liu Kang dan Kung Lao sekaligus. Jadi kekuatannya tidak cukup kuat sekali lagi. Akhirnya dia kalah dan fatality di hadapan Shao Kahn. Dan ternyata Shao Kahn selama ini mengetahui niat buruk Sangsung bahwa Sangsung telah menghabisi semua kombatan bawahan Shao Kahn dengan tujuan suatu saat bakal menggulingkan kekaisaran Outworld yang membuat dia jadi rentan. Akhirnya di sini Shao Kahn melihat Sangsung yang telah kalah, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Liu Kang Kung Lao untuk sekali lagi menguasai dunia luar dan bakal menyerang Outworld atau bumi. Namun rencana Shao Kahn ini tetap juga gagal karena dia akhirnya kalah karena kedatangan Raiden membantu Liu Kang Kung Lao dalam mengalahkannya. Walaupun kita tahu sebenarnya motif Sangsung sebenarnya dari penjelasan Shao Kahn di ending prolog ini. Jadi bisa dibilang akhirnya kita tahu Sangsung punya niat sendiri untuk menjadi seorang kaisar di dunia luar. I do not understand. Shang Tsung impersonated your master Raiden and led you on a quest for power. The more you killed, the more powerful he became. He meant to use this power against me to become the supreme ruler of Outworld. Now, what am I to do with you?